Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar untuk kita semua? Saya berharap kita semua kiranya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan kasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu sebagai landasan kami untuk berada di jalan Tuhan, landasan kami untuk mengikut Tuhan seumur hidup kami. Meskipun hari ini kami tidak dapat bersama-sama beribadah seperti biasa, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3, kita membaca dari ayat 1. Hari ini saya hanya akan membaca sampai 12, nanti sisa ayat yang lain sampai selesai. Silakan saudara-saudara lanjutkan. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lembaga kita memberikan judul perapian yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berseluruh seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Nah, sisanya nanti bisa dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini totalitas iman. Nah, kita kembali membaca kisah tentang perjalanan iman 3 sekawan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, dan mereka adalah sahabat dari Daniel. Dalam kisah ini dikisahkan ketiga orang ini mengalami situasi sulit yang punya risiko sangat besar tentunya. Situasi di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa agar mereka dapat mempertahankan iman mereka kepada Allah yang benar. Ya. Ketiga orang ini mengalami situasi yang sulit dan tidak ada satupun yang memihak kepada mereka di antara banyaknya orang-orang yang hadir pada acara pentahbisan patung yang didirikan Nebukadnezar.
Mereka tidak dipihak oleh siapapun. Tidak ada yang memihak mereka, bahkan mereka menuduh atau melaporkan apa yang mereka perbuat, yaitu tidak mau menyembah patung kepada sang raja. Tentu ini situasi yang sangat sulit bagi mereka bertiga, karena mereka harus rela mempertaruhkan nyawa. Artinya mereka harus mau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala sebagai hukuman tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang bahkan salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah situasi sulit, situasi yang bertolak belakang dengan keinginannya, situasi yang tidak pernah diinginkan oleh seseorang itu. Nah, ketika dalam fase itu, maka iman seseorang akan menjadi lemah. Tapi kita akan belajar dari ketiga orang ini, bagaimana mereka tetap bertahan di dalam imannya kepada Allah yang benar, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Meskipun ancaman bahaya yang besar ada di depan mata, tapi tidak sedikit pun mereka gentar, bahkan tidak sedikit pun mereka berkompromi dengan dosa. Nah, pilihan yang sulit mereka hadapi, mereka alami. Pilihannya adalah taat kepada Allah tetapi kehilangan nyawa atau mati. Sebaliknya, taat kepada perintah raja berarti meninggalkan Allah. Nah, ini pilihan yang sulit bagi mereka. Harus hidup tetapi menyembah berhala, atau tetap menyembah Allah yang benar namun kehilangan nyawa. Nah, situasi inilah mungkin yang menggambarkan situasi kita yang mungkin pernah kita alami, diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak menolong dan Tuhan tidak melihat kepada kita. Tetapi akan kita belajar dari sini bahwa mereka tetap mempertahankan iman sekalipun seolah-olah Tuhan hanya berdiam diri. Nah, dari banyak saya katakan tadi, banyak orang yang hadir di sana, yang dipanggil, yang mengikuti pentahbisan patung, tidak satu pun yang memihak kepada mereka bertiga. Tapi mereka di akhir kisah, mereka mengalami kemenangan iman. Mereka tetap hidup, bahkan tetap menyembah Allah yang benar, sekalipun bahaya itu mereka lalui. Apa rahasianya dan apa yang kita bisa teladani dari ketiga orang ini? Yang pertama, ketaatan yang total kepada Allah di atas segalanya. Kalau kita pikir-pikir secara manusia biasa, mereka bisa saja berkompromi. Misalnya, toh menyembah patung itu, menyembah patung emas Nebukadnezar itu hanya sesaat saja. Setelah itu mereka tidak perlu lagi menyembah untuk seterusnya. Setelah mereka mentaati perintah raja, mereka kembali ke rumah mungkin, lalu mereka segera berdoa minta ampun sama Tuhan karena sudah menyembah patung. Mungkin pikiran manusia seperti itu agar mereka tetap hidup dan bisa dijadikan alasan oleh mereka bertiga. Tapi mereka tidak lakukan, sebab mereka tidak mau berkompromi dengan dosa. Mereka tidak mau berkompromi tentang persoalan iman. Bahkan nyawa hilang sekalipun, sekali-kali mereka tidak akan menyembah kepada patung itu. Seperti yang mereka katakan di ayat 18, bahwa mereka berkata kepada Nebukadnezar, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong, sekali-kali kami tidak akan menyembah. Artinya ketaatan yang sungguh, ketaatan terhadap hukum Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 4, Tuhan memberikan perintah, jangan membuat bagimu patung untuk disembah, patung yang menyerupai apapun. Karena itu salah satu perintah yang tertulis dalam 10 hukum Tuhan. Dan mereka taati secara total. Mereka tidak mau melanggar perintah yang Tuhan sudah perintahkan secara langsung melalui Nabi Musa. Nah saudara, ketaatan inilah yang membawa mereka kepada kemenangan pada akhirnya di akhir kisah ini. Ketaatan inilah yang membuat mereka bisa bertahan, yang membuat mereka selamat meskipun mereka dihukum di dalam perapian yang menyala-nyala. Ketaatan inilah yang pada akhirnya mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku, belajar dari mereka, belajar dari ketaatan mereka. Mungkin kita sedang atau pernah mengalami situasi yang sulit, yang melemahkan iman. Nah, kita hanya butuh ketaatan kepada Tuhan.
Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam situasi yang sulit ini. Entah pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, rumah tangga kita dalam keadaan sulit, tetap taat kepada hukum Tuhan, tetap taat kepada perintah Tuhan. Artinya taatlah secara total, bukan setengah-setengah. Ya, jadi ketaatan yang total kepada Allah itu di atas segala-galanya. Sekalipun nyawa hilang, mereka rela mati asal mereka tetap taat kepada Tuhan. Ini benar-benar ketaatan yang total dan dibutuhkan pengorbanan. Ketaatan yang total kepada Allah dibutuhkan pengorbanan juga. Jadi teladan yang pertama itu. Yang kedua, keyakinan terhadap kehadiran Tuhan. Keyakinan terhadap kehadiran Tuhan. Kita baca di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 17 menjadi keyakinan mereka akan kehadiran Tuhan. Bahwa kalau Tuhan yang sanggup melepaskan kami, maka Dia akan datang dan melepaskan. Ini merupakan seruan iman mereka kepada Tuhan, sekalipun bahaya sudah nyata di depan mata, sekalipun situasi sulit sedang mereka alami, mereka meyakini sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir. Keyakinan ini yang menjadi kekuatan bagi mereka, dan di ayat-ayat selanjutnya di bagian akhir kisah ini, kehadiran Tuhan betul-betul nyata ketika mereka dilepaskan, diselamatkan dari perapian. Bahkan tidak sehelai rambut pun mereka terbakar dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka yang dicampakkan adalah 3 orang. Tapi ketika Raja melihat ada 4 orang yang berada di dalam itu, siapakah? Tuhan yang hadir menolong mereka. Nah, jikalau kita yakin Tuhan kita sanggup, jikalau kita yakin Tuhan itu ada dan hadir, seharusnya kita tidak perlu cemas. Seharusnya kita tidak perlu ketakutan yang berlebih ketika berada dalam situasi yang sulit. Seharusnya iman kita tidak luntur, iman kita tidak lemah ketika berada dalam situasi yang sulit. Karena kita yakini bahwa Tuhan Allah itu ada dan hadir dalam hidup kita. Lalu apa yang membuat manusia dalam tanda kutip tidak menerima pertolongan Tuhan? Yang pertama, masalahnya berada dalam manusianya itu sendiri. Dia tidak yakin akan janji Tuhan, tidak yakin akan pertolongan Tuhan, atau tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dalam situasi sulit. Masalahnya karena tidak peka terhadap kehadiran Tuhan dan tidak percaya secara total kepada Tuhan. Maka tidak akan menerima apapun. Di dalam salah satu ayat firman Tuhan dikatakan, kalau engkau ragu-ragu, jangan berharap engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maka meminta pertolongan Tuhan diperlukan iman yang total. Pesannya hari ini untuk kita semua, kita sadari kita masih dalam keadaan sulit akibat COVID-19. Tapi percayalah dan tetaplah taat secara total kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar, kalau mau taat kepada Tuhan, taatlah secara total, jangan tanggung-tanggung. Demikian juga kalau kita mau beriman kepada Tuhan, beriman juga secara total. Jangan tanggung-tanggung dan jangan ragu-ragu. Apa yang kau sedang gumulkan hari ini, apa yang sedang kau minta kepada Tuhan hari ini, yakinilah itu dan peganglah janji itu, janji Tuhan itu. Dia pasti memberi dan Dia pasti menolong. Sadrak, Mesak, Abednego meyakini itu. Mereka punya 2 hal yang luar biasa, ketaatan secara total dan iman yang totalitas kepada Allah. Dan kalau kita baca akhir kisahnya, mereka bukan hanya diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala, nyawa mereka bukan hanya diselamatkan, tetapi mereka diangkat oleh Tuhan. Mereka diangkat di dalam pemerintahan, jabatan mereka dalam kerajaan itu diangkat, itu juga karena anugerah Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa, sang raja mengaku kalau Tuhan Allah adalah Allah yang benar. Iman kita, ketaatan kita yang sungguh-sungguh, yang total kepada Tuhan, bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Bisa kita jadikan kesaksian untuk membawa
orang-orang mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan hari ini, dalam masa-masa yang sulit seperti ini, hendaknya iman dan hati kita tetap berpaut kepada Allah. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan dan jangan pernah mempertanyakan kehadiran Tuhan. Dia pasti hadir, dia pasti ada. Hanya kita yang perlu peka terhadap kehadiran Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang percaya secara totalitas kepada Tuhan. Iman yang total, ketaatan yang total mendatangkan keselamatan dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.